Cek 1 2 3. Oke, selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kelancaran selalu. Amin. Semoga amin. Tentunya kembali lagi teman-teman bersama kita ya di webinar malam ini. Bertemu kembali untuk membahas dunia yang tidak tentunya untuk kita bahas ya. Ini masih pada banyak yang mau ikut ya. Sambil kita setting-setting dulu, boleh teman-teman yang udah standby bisa absen dulu nih dari mana aja yang udah hadir. Tentunya kita jangan lupa juga buat sapa-sapa juga ya mentor-mentor yang mengisi materi untuk malam ini. Halo, selamat malam eh, Bu Dina ya dari Jogja. Malam Bu. Halo Master Widi, sehat? Ini suaranya aku di sini. Sorry, sorry. Cek 1 2. Malam Bu. Halo. Malam. Oke. Semuanya udah jelas ya. Ada dari Max Jakarta juga ya. Dengan siapa nih? Pak Devan nggak ngisi ya? Bukan Pak Devan ya? Iya, Master, diganti nama saya. Oh, oke. Ah, Oke, luar biasa. Keren nih. Ada mentor baru nih. ah. Siap, siap. Kita eh, sering-sering bareng ya di sini di malam ini. Oh, luar biasa, banyak banget. Tentunya kita sambil nunggu teman-teman yang lain buat join juga ya. Boleh dong sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir. Terima aja nih. Oke. Tentunya di malam ini nggak kalah menarik ya untuk materinya yang akan kita bahas yaitu tentang seputar money management. Ya, saya lupa lagi tadi judulnya. Nah, oh kebetulan ini katanya ada izin ya dari ini Bang ini Makassar ya, Mas Master Randi nggak bisa hadir katanya beliau lagi sakit. Apa ya kita bertiga aja mungkin untuk malam ini. Oke, tema webinar malam ini strategi money management untuk trading yang maksimal. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang money management, itu kan nggak ada habisnya lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi ada beberapa versi juga mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman mentor di sini, gitu kan, atau mungkin teman-teman yang di member juga yang sudah tahu nih gitu kan untuk money manajemennya yang udah terpakai gitu kan yang udah kita ajarin juga nih teman-teman kan di sini ada yang membuat juga kayak gitu nah nanti bisa di sharing juga dan mungkin kita lebih ke temanya untuk malam ini seputar money management ya teman-teman dan mungkin kita akan sambil live thread juga ya karena ada momen yang menarik untuk malam ini ada list data GDP atau PDB kuartal kuartal awal ini harusnya kuartal awal ya kuartal 4 kalau di sini nanti kita bisa manfaatin untuk uangnya so mungkin kita langsung aja ke pembahasan yang pertama mungkin dari Miss Dina ya boleh Bu silakan. Baik, terima kasih Master Widi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut webinar pada malam hari ini. Salam kenal juga untuk mentor-mentor yang lain. Salam sehat. Semoga sehat selalu. Oke, nggak lama-lama. Tema malam hari ini webinarnya di strategi money management untuk trading yang maksimal. Jadi memang money management ini tuh sangat penting untuk kita pelajari, kita ketahui untuk
supaya trading kita lebih baik kayak gitu kan. Ini saya izin untuk share share screen ya. Oh, gimana? Oke. Oke, tips money management untuk trading yang baik. Jadi money management itu sangat penting untuk menghindari kerugian ya, dikarenakan yang pasar forex pergerakannya itu sangat volatil, sangat sangat volatil banget. Makanya money management itu wajib kita pelajari supaya ya resikonya bisa terminimalisir, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa trading forex itu adalah bisnis yang high risk high return. Tapi gimana caranya supaya low risk high return? Ya kita juga salah satunya dengan mempelajari dan menerapkan money management kayak gitu. Lalu juga ada nanti pengelolaan resiko atau risk management kayak gitu kan ya. Nah, selain itu juga kita harus mempelajari ilmunya dan disiplin kayak gitu kan. Lalu di sini saya udah rangkum tips-tips money management yang baik. Yang pertama itu adalah bertradinglah dengan risk capital. Risk capital itu apa? Jadi risk capital itu adalah modal yang apabila kita gunakan, lalu kemudian misalkan trading kita mengalami kerugian yang cukup lumayan, maka dana yang hilang itu kita tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan kita. Jadi gunakanlah risk capital atau uang dingin gitu kan ya, yang khusus ditujukan untuk transaksi trading aja kayak gitu. Jadi hindari penggunaan dana utama seperti dana untuk kebutuhan pokok, membayar tagihan-tagihan, dan kebutuhan hidup penting lainnya. Karena itu juga sangat mempengaruhi psikologis trading kita. Ketika misalkan modal kita yang pakai trading itu adalah modal atau uang misalkan pinjaman, misalkan dana penting lainnya kayak gitu kan ya. Nah itu kan bisa membebani trading kita, jadi trading kita nggak enjoy, yang alhasil ya tradingnya akan kurang baik gitu kan. Apalagi kalau misalkan ternyata analisa kita tidak sesuai, misalkan itu kan mempengaruhi psikologis trading kita. Akhirnya apa, kita cepat untuk emosi untuk mengembalikan loss yang terjadi kayak gitu kan ya. Akhirnya apa, analisa yang kita gunakan tidak sesuai dan akhirnya loss-nya double kayak gitu. Itu sering terjadi apalagi para trader-trader pemula kayak gitu. Nah, makanya gunakanlah modal dingin kayak gitu kan, uang yang dingin, uang yang yang nggak terpakai untuk tagihan-tagihan yang lain atau kebutuhan hidup penting lainnya kayak gitu. Itu penting banget kayak gitu kan. Lalu yang kedua adalah pelajari dan perdalam ilmu trading forex. Nah, ini yang paling penting. Jadi bisnis trading forex itu sesuai dengan apa yang saya bilang dari webinar-webinar yang lain, yang lalu-lalu kayak gitu kan ya. Bisnis trading forex ialah bisnis yang mana kita itu tidak pernah berhenti untuk selalu belajar kayak gitu. Jadi kita harus mempelajari cara menganalisa, baik itu analisa teknikal maupun analisa fundamental. Nah, kalau analisa teknikal itu kan berdasarkan kebiasaan market sebelumnya. Jadi kita bisa mengetahui kemana harga market itu dianalisanya dari harga sebelumnya kayak gitu. Contoh ibaratnya kayak dagang, kita menentukan harga itu kan pasti lihat dari histori sebelumnya. Misal emas nih, emas kemungkinan akan naik. Nah, berarti kan kalau misalkan kita lihat histori sebelumnya, resistennya atau harga tertingginya emas itu di harga berapa. Nah, kemungkinan kan harga itu akan naik ke harga histori sebelumnya kayak gitu. Nah, itu secara teknikal kayak gitu. Tapi ada juga analisa fundamental. Analisa fundamental itu ya berdasarkan berita-berita, karena ya seperti yang kita tahu, kita itu trading forex ya, dagang mata uang gitu kan, mata uang asing, jual beli mata uang asing, yang mana mata uang tersebut adalah mata uang negara-negara negara-negara asing kayak gitu kan ya, contoh Amerika. Nah, kita juga harus tahu nih di Amerika itu perekonomiannya seperti apa, kayak contoh inflasi atau pengangguran itu juga sedikit banyak mempengaruhi naik turunnya dolar kayak gitu. Nah, itu
kita bisa manfaatkan juga untuk trading kayak gitu. Kita bisa misalkan contoh di Amerika penganggurannya banyak, nah berarti kan USD-nya bisa melemah. Akhirnya apa? Untuk XXX USD bisa naik kayak gitu kan ya untuk tradingnya. Nah itu kita bisa manfaatkan melalui analisa fundamental. Nanti juga sama Mas Tarwidi dikasih kisi-kisi ya nanti hari ini. Ya hari ini nanti malam jam 20.30 itu akan ada news USD ya GDP kalau nggak salah. Nah itu berdasarkan analisa fundamental. Jadi analisa fundamental dan analisa teknikal itu wajib kita pelajari karena itu sangat penting dan mempengaruhi banget pergerakan mata uang kayak gitu. Jadi jangan sampai fanatik. Misalkan saya sukanya teknikal, jadi nggak pernah peduli dengan fundamental atau sebaliknya. Nah itu nggak boleh. Jadi yang namanya trading forex, analisa teknikal maupun fundamental itu wajib kita ketahui kayak gitu. Nah, dengan konsisten kita belajar, kita itu akan terus-menerus melakukan evaluasi dan melihat kondisi apa yang mengakibatkan kita mengalami kegagalan dalam trading. Dalam arti misalkan kita bikin jurnal trading, kayak gitu kan ya. Itu penting banget dan perlu banget, apalagi buat trader-trader pemula, kayak gitu kan. Jadi kita tahu nih kesalahan kita dalam transaksi. Misal kita trading, ternyata loss, kayak gitu kan. Nah, kita bisa koreksi apa nih yang salah. Kayak gitu itu kita bisa koreksi strategi ataupun plan yang mana bisa membantu ke depannya supaya trading kita tuh lebih baik lagi kayak gitu. Lalu yang terakhir itu ada disiplin dengan stop loss dan take profit. Nah, ini juga sangat penting dalam money management ya. Jadi stop loss itu adalah batasan kerugian dan take profit adalah batasan keuntungan. Nah, mengapa kita harus membatasi setiap keuntungan, setiap kerugian? Karena yang namanya trading forex itu harganya naik turun. Kalau misalkan kita nggak membatasi, bisa ruginya banyak sehingga bisa mengakibatkan MC atau bangkrut gitu kan ya. Dan bisa juga kita nggak bisa trading lagi. Nah makanya kita itu harus mengetahui, kita harus sadar bahwa yang namanya trading forex itu adalah bisnis, bukan skema cepat kaya, bukan kalau misalkan kita trading forex itu pasti gitu kan, bisnis yang pasti profit, enggak. Walaupun memang yang namanya trading forex untuk profitnya bisa berkali-kali lipat 100% lebih, itu bisa nggak? Bisa, tapi resikonya pun sebanding. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa low risk high return? Ya, dengan mempelajari ilmunya, dengan mempelajari dan menerapkan money management, risk management, dan lain sebagainya. Itu juga penting ya. Jadi apalagi buat trader-trader pemula, stop loss itu wajib kayak gitu untuk membatasi kerugian. Kalaupun misalkan nggak mau pasang stop loss, itu kita bisa punya planning kayak gitu kan. Misal nih kita nggak pakai stop loss, kita udah punya planning. Misalkan kalau harganya sekian, saya mau cut loss misalkan kayak gitu. Itu juga salah satu cara supaya kita bisa membatasi kerugian kita. Jadi walaupun misalkan kita nggak nggak pasang stop loss, kita harus siap untuk cut loss ketika misalkan analisa kita tidak sesuai lagi kayak gitu. Nah, stop loss itu dilakukan secara otomatis melalui sistem dan telah ditentukan sejak awal kayak gitu kan ya. Jadi kita tuh ketika trading, ketika transaksi nggak boleh hanya siap untuk profitnya aja, tapi teman-teman juga harus siap untuk loss-nya juga kayak gitu. Karena yang namanya trading itu ada profit, ada loss kayak gitu. Namanya bisnis ya. Bisnis apapun itu pasti ada untung dan ada ruginya juga gitu. Tapi gimana caranya supaya bisa terminimalisir ya? Salah satunya dengan stop loss ini tadi, kayak gitu. Kita membatasi kerugian kita dengan stop loss. Lalu take profit, kenapa profitnya pun dibatasi kayak gitu kan ya? Karena itu tadi trading forex itu naik turun kayak gitu kan. Misal nih kita buy, mending kalau misalkan harganya terus-terusan naik gitu kan. Gimana kalau misalkan sudah profit banyak terus ternyata balik lagi gitu kan, kembali minus kayak gitu kan, dongkol ya kayak gitu kan. Jadi kita juga harus pasang take profit gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu juga serakah dalam trading kayak gitu kan. Nggak apa-apa pengennya profitnya sekian kayak gitu kan.
memang bisa aja, tapi kan harus punya planning kayak gitu. Harus punya planning dan analisa yang baik kayak gitu. Itu jadi tips money management yang baik, salah satunya disiplin dengan stop loss dan take profit. Ada banyak juga sebenarnya poin-poinnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh para master-master yang lainnya kayak gitu. Salah satunya dengan lot-nya juga, itu juga penting juga dari segi lot dan modalnya juga itu kan penting juga ya kayak gitu. Itu mungkin nanti dibahas oleh mentor-mentor yang lainnya gitu. Jadi perlu diingat bahwa dalam trading forex itu risk management dan money management serta keamanan portofolio itu adalah hal yang paling utama dibandingkan dengan besarnya profit yang diterima. Jadi kalau misalkan kita nih ngejar ilmunya, kita tahu ilmunya, biasanya profit itu mengikuti gitu. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu ketika Bapak Ibu belajar itu otomatis profit itu mengikuti gitu. Jadi kita itu yang paling utama adalah risk management, money management serta keamanan akun kita gitu loh. Keamanan trading kita gitu. Itu yang paling utama dibandingkan profit kayak gitu. Karena ada quotes yang saya suka, a trader, jadi seorang pedagang itu mencari konsisten, tapi seorang gambler itu mencari profit yang cepat kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pilih mau jadi trader atau pedagang atau menjadi gambler atau penjudi. Nah, itu ya, tinggal pilih. Selain itu, perhatikan juga pemilihan broker untuk trading forex gitu, karena broker yang baik, broker yang legal, yang aman itu lebih bagus, lebih nyaman lagi kita tradingnya kayak gitu kan. Pastikan untuk memilih tempat trading yang aman dan terpercaya. Contohnya di Dimex kayak gitu kan, karena sudah terregulasi Bapepti. Itu aja mungkin dari saya karena waktunya terbatas. Terima kasih. Silakan Master Widi. Oke, luar biasa banget ya tadi teman-teman udah kita simak bareng-bareng juga tentunya pembahasan dari Stina, luar biasa banget dan sangat menarik juga tentunya. Sebenarnya sih ini lebih reminder juga ya untuk saya pribadi gitu kan. Kalau misalkan dari money management itu memang benar-benar paling utama sih, betul banget gitu kan. Dimana metode itu lebih ke belakangan lah bisa dibilang gitu, tapi tentunya disinilah money management. Pertama money management karena betul tadi gitu kan, yang dimana kalau misalnya money management ini pastinya nanti bakal mempengaruhi atau ada support nya dengan psikologi. Itu sangat setuju banget kayak gitu kan. Nah, kita langsung lanjut aja ya ke pembahasan berikutnya, yaitu dari tim di Jakarta. Boleh, silakan. Oke, terima kasih Master Widi dan Miss Tina atas waktu dan pertemuannya pada malam hari ini. Suatu kebanggaan dan kehormatan saya ketemu dengan Master Widi, karena saya juga banyak belajar dari beliau dari dulu. Pembahasan kita yaitu money management secara maksimal bagi traders. Saya udah buat tentang prinsip money management itu yang tadi sebelumnya dibahas oleh Katina atau Miss Tina mengenai terhadap fundamental atau dasar dari money management itu bagaimana sih. Nah, saya sepakati bahwasannya sebagai traders, sebagai bisnis yang terjun di dunia trading ini, prinsip manajemen itu harus sangat diperlukan. Karena apa? Karena dengan prinsip money management itu, kita tuh punya mindset yang pertama tuh adalah kita ini sebagai traders, bukan sebagai gambler. Karena mindset terhadap traders dan gambler ini berbeda. Makanya dari pembahasan yang tadi Miss Tina yang tadi udah dikaji, saya akan lanjutkan mengenai prinsip terhadap money management yang baik. Nah, ketika banyak hal terhadap prinsip manajemen, saya di sini hanya menyimpulkan hanya dua. Yang pertama adalah mindset. Kita sebelum terjun dalam menghadapi bisnis trading forex ini, yang pertama itu adalah mindset. Mindset kita itu adalah sebagai apa? Yang pertama, traders, investor, ataupun sebagai gambler.
Karena dari kalau misalnya kita tidak bisa membedakan tiga hal ini, itu sangat mempengaruhi terhadap bagaimana cara kita bermain dan terjun terhadap bisnis trading forex ini. Mindset itu akan bisa menghancurkan prinsip money management kita dalam trading itu apabila kita tuh di dalam bisnis ini berprasangka bahwasanya kita tuh kalau udah sekalinya terjun bakalan cepat kaya. Padahal di bisnis trading ini mengajarkan kita itu bagaimana cara kita mengembangkan dana kita tuh secara baik, bagaimana cara kita tuh menjaga dana kita tuh dengan secara baik dan utuh, sehingga dana kita tuh terus berkembang dan berkembang. Nah, ini adalah mindset yang pertama. Nah, yang kedua adalah disiplin. Nah, dari disiplin inilah memiliki banyak macam-macam dan juga banyak pendapat-pendapat mengenai terhadap prinsip money management. Selanjutnya, yang pertama dari disiplin itu menghadirkan sebuah struktural konsep bersistem agar terjadinya disiplin. Itu yang pertama adalah yang tadi sudah Miss Tina katakan adalah selalu menggunakan stop loss. Tentu dalam kita sebagai trader itu stop loss itu harus selalu dipakai. Karena apa? Karena dengan stop loss ini kita tuh bisa menjaga terhadap dana margin kita yang kita tradingkan itu agar tidak terjadinya kerugian yang begitu besar. Itu yang pertama gunanya. Yang kedua adalah say no to average burn, atau dia menambahkan averaging ketika market sedang turun, kita ditambah-tambah lagi. Namun terhadap yang prinsip kedua ini, kalau menurut saya, kita tuh tidak bisa melakukan averaging secara terus-terusan apabila kita tuh melawan tren yang sedang berlaku. Ya, prinsip ini tuh tidak bisa untuk dipakai apabila kita tuh melawan tren. Kecuali kita bisa melakukan averaging dengan satu arah tren yang sedang terjadi pada saat ini. Misalnya market X1. Sekarang adanya pola reversal dari sebelumnya triple bottom yang menyebabkan pola reversal dari kenaikan X1 itu menjadi counter trend, menjadi yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Lalu kita ketika market lagi koreksi, kita melakukan averaging, itu boleh baik-baik, boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tetapi satu hal, kalau misalnya kita melakukan averaging itu, dengan adanya tren yang sedang berlaku, kita juga harus tahu exit-nya tuh di mana. Percuma kita, kalau misalnya kita averaging, lalu kalau misalnya market terus-terusan makan nge-break yang bisa menimbulkan pola reversal juga, kalau misalnya kita nggak tahu terhadap di mana kita exit, ya itu akan menghabiskan dana kita juga. Nah, yang ketiga ada risk reward atau rasio. Nah, risk and reward ini atau rasionya itu biasanya trader itu kayak master Widi yang udah pada jago-jago, master Sonson, master Syam, biasanya beliau makanya tuh 1:2. Terus bagaimana kalau misalnya 1:1? Ya paling sederhananya, paling sahnya banget dalam kita menjaga money management itu adalah 1:1. Saya kasih contoh analoginya secara sederhana. Ketika kita memiliki peluang untuk mendapatkan mobil, maka kita memiliki risk juga dengan mendapatkan motor. Maka peluang mana yang akan kita ambil? Maka kita akan mendapatkan peluangnya mendapatkan mobil dengan risknya itu seharga motor. Berbeda kalau misalnya kita mendapatkan peluangnya kita mendapatkan motor, tetapi risknya itu adalah seharga mobil, maka itu yang justru bikin merusak semuanya. Yang ada dana kita itu akan terus berkurang, dan akhirnya psikologis kita itu terganggu. Yang keempat, maksimal terhadap kerugian per trade kita itu, kalau dalam kita di trading itu 2% dari modal. Misalnya, dari modal 100 juta, kalau misalnya 2%-nya itu berarti hanya sekitar 2 jutaan. Nah, ketika kita sudah melebihi dari batas dari 2% itu, justru itu bisa merusak dari money management. Nah, saya bisa bantah terhadap maksimal terhadap risk per trade 2% itu adalah satu, kita bisa bantah ini apabila kita tuh udah memenuhi ilmu teknikalnya. Ini yang penting. Karena dari yang mindset tadi, kita tuh sebagai trader, kita tuh tahu di mana market akan terjadinya rejection atau terjadinya pullback atau terjadinya reversal. Kita di mana
di situ tahu, dan kita ketika kita tahu terhadap analisa di situ ada pola adanya pembalikan arah, di situ kita akan melakukan averaging walaupun secara maksimal risk rate itu 2%, asal kita punya ilmunya itu sah-sah saja. Yang penting kalau misalnya itu tadi lagi yang saya katakan, kita tahu exit-nya tuh di mana, entry-nya tuh di mana. Nah, yang kelima yaitu maksimal dana yang digunakan itu 5-10%. Tetapi saya tulis sebenarnya ini adalah kebanyakan. Karena gini, misalnya kita melakukan trading di Fair XAU, kita taruhlah dana kita yang kita mainkan itu adalah misalnya 2-5% atau 2-5 juta. Nah, lalu di berapa persen lainnya itu kita taruh mana? Nah, di sini kita tuh kalau misalnya bermain terhadap pair itu jangan cuma satu aja, kita main pair yang lain. Jadi kita juga bagi dana kita itu dalam menggunakannya itu secara baik-baik mungkin, tidak hanya satu pair aja, tetapi kita juga bagi kayak ke pair-pair lain seperti euro, seperti GU, seperti AUD. Kita main di situ dengan maksimal dananya sesuai dengan persenan dari dana atau margin yang kita punya. Itu seperti itu. Ya, terkadang yang saya suka kepikiran itu adalah bukan ketika klien atau orang itu selalu profit loss terus, bukan itu yang saya pikirkan. Karena apa? Karena kalau yang saya pikirkan itu adalah orang yang selalu profit. Karena orang yang baru terjun di dalam bisnis, lalu dia di profit, dia pasti dalam hatinya merasa, dengan kayak gini aja gue bisa profit segini, gue mau nambah lagi biar lebih gede. Akhirnya bukannya menjadi untung, jadi buntung, jadi pusing juga. Sistem locking, aduh pusing kalau kayak gitu, nggak bagus. Sistem locking kayak gitu, lebih baik pasang stop loss. Kita harus tahu exitnya di mana, gitu. Dan ketiga, jangan pernah kita untuk melawan tren. Dunia trader mengatakan trend is friend. Trend itu adalah teman bagi kita, juga teman untuk kita menjadi kaya. Jadi prinsip inilah yang saya catat dari yang saya kaji dan saya pelajari dari banyak-banyak traders, dan ini lima prinsip ini yang saya kira itu cukup untuk kita jadikan pegangan untuk kita tuh selalu bisa menjaga money management dengan baik dalam bisnis trading forex ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga kata-kata yang menyinggung, atau mohon dibukakan pintu semaaf-maafnya, dan materi ini akan dilanjutkan oleh master lagi dari Master Widi. Masya Allah, terima kasih Master Widi. Oke, Masya Allah, luar biasa banget ya tadi pembahasannya. sangat detail banget tentunya. Ini ada yang surat-surat nih, coba saya udah ya, dihapus. Oke, terima kasih Master Kaukani ya. Ini saya baru webinar sama Master Kaukani, luar biasa sekali sih. Awal-awal kita webinar bareng ya, tentunya nanti semoga kita bisa webinar bareng lagi. Amin. Amin. Oke, luar biasa banget tadi ya pembahasan dari yang ada di Indonesia Jakarta maupun di Indonesia Jakarta yang luar biasa sekali. Mungkin saya akan ada tambahan sedikit ya, atau sedikit tambahan kutipan juga sih sebenarnya dari guru saya juga, Master Abdul ya, Bapak Master Abdul Amin dari mungkin sekarang beliau lagi di Pekanbaru ya. Itu yang dimana beliau pernah mengajari saya bahwasanya trading itu adalah seni memanage resiko kayak gitu, yang dimana itu sangat betul sekali sih kalau menurut saya gitu kan, yang dimana tentunya kita harus sebisa mungkin gitu ya, emang benar harus bisa sih, bukan sebisa mungkin, emang harus bisa gitu kan. Ini sebelum kita belajar metode itu harusnya kita belajar dulu manajemen atau manajemen risiko yang baik benar. Begitu, salah satunya itu yang paling utama tentunya di awal juga, di awal kita mau buka akun terlebih dahulu sebelum kita open posisi, masih jauh dari buka open posisi tentunya. Kayak gitu kan, kita harus benar-benar sudah menghitung yang dimana risikonya kayak gitu kan. Di sinilah mungkin kelebihan dari bisnis trading forex, yang dimana kita bisa takar
kayak gitu, atau kita bisa manage sendiri untuk resikonya kayak gitu. Atau misalkan kita langsung ke prakteknya aja ya, kita punya modal gitu kan. Awalnya itu kita punya modal dulu, kita punya modal dari 100 juta, Insya Allah ada ya. Dan biasa ini ada yang ada. Oke, saya beri azan dulu mungkin sedikit. Di HBO. Apa ini? Kelas. Terus? Kelas of Us, kelas. The Last. Oh, the last. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya, teman. Selamat menunaikan juga dengan sholat isya yang disampaikan. Kita lanjut lagi mungkin pembahasannya. Nah, tadi yaitu kita harus kemudian udah punya planning juga ya, dan pas waktu kita mau open akun terlebih dahulu sebelum kita berposisi kayak gitu. Dan misalkan tadi kita punya modal di 100 juta, kayak gitu kan, atau ya kita $2 gitu kan, 10.000 US dollar gitu. Nah, kita harus udah tahu tuh, kita udah manage dari 100 juta atau dari 10.000 US dollar tersebut, kita berani meresikokan berapa persennya kayak gitu kan dari 10.000 US dollar tadi. Contoh misalkan kita hanya berani meresikokan di 10%-nya saja kayak gitu, 10% saja berarti kurang lebih di 10 juta ya, 10 jutaan kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari trading connection sendiri kayak gitu kan ya, 10 juta atau $1.000 kayak gitu, itu sama dengan kita mentransaksikan dengan satu lot dengan akun standar satu poinnya 10 pip, satu poinnya $10 kayak gitu kan di akun satu lot. Nah gitu. Nah, kalau misalkan di Binex kan kita bisa menggunakan lot yang mini kayak gitu, yang dimana kita bisa pecah dari satu lot tersebut, itu bisa kita pecah menjadi 10 kali transaksi, mungkinnya di 0,10, atau bisa kita bagi pecahan lagi misalkan di 5 kali, jadi kita punya amunisi 0,2 sampai 5 kali transaksi kayak gitu kan. Atau bahkan bisa teman-teman manage sendiri kayak gitu kan. Yang penting kita udah punya batasan sendiri kayak gitu kan. Saya hanya berani meresikokan di 10%-nya saja dari 100 juta atau 10.000 US dollar tersebut kayak gitu kan. Itu kan kalau misalnya udah seperti itu, kita udah punya planning sendiri begitu kan. Jadi trading pun itu kalau industri pribadi dan pengalaman pribadi itu pasti lebih enjoy dan lebih tenang banget kalau misalkan kita udah punya plan seperti itu. Tapi kalau misalkan dari awal saja kita masih belum punya planning awal untuk buka akun sendiri kayak gitu kan ya, masih meraba-raba kayak gitu kan, kita masih pasti bakalan kebingungan. Dan misalkan nanti kalau misalkan sekalinya kita lolos gitu kan ya, padahal kita baru buka akun gitu kan ya, kita baru buka akun di Binex gitu kan, misalkan terus kita open transaksi gitu kan, terus ikutin signal mungkin ya teman-teman yang masih awam kayak gitu kan, terus loss kebetulan kayak gitu, itu nanti pasti bakalan gimana ini kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari awalnya sudah kita takar risikonya kayak gitu kan, itu insya Allah kita lebih tradingnya lebih enjoy lagi untuk depannya kayak gitu sih. Mungkin untuk tambahan dari saya, sebenarnya sih masih banyak lagi ya kalau misalkan ke materi money management sendiri, nanti masuknya ke
risk reward tadi udah disinggung juga oleh Mr. Rosani, itu setuju banget risk reward ratio kayak gitu kan. Kalau ditambah lagi nanti itu lebih ke akurasi signal kayak gitu kan. Itu nanti bakal mempengaruhi ke money management sendiri kayak gitu. Risk reward ratio dengan saya lupa lagi dengan apa ya. Risiko dan loss, risk reward ratio. Kayak gitu nanti bisa dihitung dan mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin udah kita ajari juga ya. Jadi sebelum kita trading juga, kayak gitu kan, sebelum kita operasi juga, ini paling penting banget yang perlu kita ketahui, yaitu manajemen sendiri itu terdiri dari beberapa materi kayak gitu kan. Yaitu yang pertama belajar mengatur risiko dan lot, lalu yang kedua belajar mengatur risk dan reward. Ini beda lagi. Mengatur risiko dan lot, ini risk dan reward rasio, ini lebih rasio. Lalu di sini belajar dan juga belajar pengaruh manajemen dengan psikologi. Nanti tadi udah dibahas juga sedikit. Lalu di sini ada mindset psikologi trading. Pokoknya banyak banget lah tentang manajemen kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung aja ke sesi Q&A ya. Kalau sesi tanya jawab, boleh teman-teman yang mau bertanya silakan langsung komen aja di kolom chatnya ya, atau misalnya teman-teman yang mau open mic, mau open cam juga boleh, silakan dipersilakan. Waktunya masih cukup lama ya, boleh teman-teman kalau Pak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar money management, atau misalkan mau request analisa boleh siap kayak gitu. Karena sudah ada yang bertanya, kita coba. Belum ada yang bertanya. Ini ada langsung bertanya. Master, saya mau nanya apa Excel buat malam ini? Ini langsung ke ini ya. Malam ini Master dan USD JPY. Oke, mungkin saya akan sedikit bahas dulu ya untuk pergerakan atau forecast di malam ini. Untuk visualisasi terlebih dahulu, saya panggil untuk screen, teman-teman. Oke, ini sudah saya screen ya. Di sini saya tampilkan untuk visualisasi terlebih dahulu di time frame 1 ya, yang dimana misalkan untuk secara pola sendiri ini merupakan pola ya, dimana bikin pola masih terbentuk pola channel up ya, dimana kita bisa mengukur atau mengindikasi dengan dua garis trend line seperti ini. Ini udah lebih cukup sebenarnya kayak gitu kan. Jadi sini pilih lebih prediksi support trend line tadi berdasarkan trend line kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk skenario atau pergerakan malam ini ada dua opportunity juga ya tentunya. Kayak gitu kan, yang dimana nanti kita akan bahas juga. Yang pertama sih untuk skenario pertama, saya prediksi bahwasanya di sini masih akan terjadi penurunan. Yang misalnya ya, bisa akan terjadi penurunan, dia bisa nangkap sinyal dari trendline bawah terlebih dahulu. Kurang lebih kita spot di harga ya kurang lebih di kisaran 19.27. Pokoknya kalau misalkan saya biasanya sih lebih ke bikin area saja ya, area 19.25 sampai 19.30 ini masih bisa bikin biasanya untuk melanjutkan kenaikannya. Selama dia belum breakout di trendline bawah ini. Ini dia bisa mengisi mengumpul lagi setelah dia nyentuh atau nangkap sinyal dari trendline. Dia bisa balik lagi ke mana, minimal dia bisa masuk lagi atau nimbul lagi ke trendline atas kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk jangka dekat ini sih pergerakan di minggu ini pun sebenarnya udah terbaca banget ya, market kayak gitu kan, di XUSD khususnya bukan sekarang hari Kamis, hari Rabu seperti ini, hari Selasa, hari Senin kayak gitu kan, yang dimana ada terjadi penurunan terlebih dahulu ya, langsung dibahas lagi untuk naik, terus turun lagi gitu kan awal-awal sesi ya, terus dinaikin lagi pas menjelang tutup market
kayak gitu. Sama di hari kemarin pun atau di hari Rabu pun dia terjadi penurunan terlebih dahulu, dan pas waktu menjelang ini sudah masuk ke sesi US ya, sesi US bahkan udah lewat juga kayak gitu kan, dia dibikin naik lagi bahkan sampai sampai close market dia naik dan membentuk harga tertinggi terbarunya, yaitu di harga 1949 ya, bahkan 1950 belum tersentuh sih. Masih bisa potensi tersentuh nggak? Bisa, ya bisa, masih bisa berpotensi untuk tersentuh. Bahkan atau mungkin kemungkinan besarnya dia bisa bikin double top mungkin, dia bisa terjadi di level 50 di sini kayak gitu, 1950 kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk pergerakan besarnya atau secara trennya sih, kalau misalkan dari keseluruhan ya tentunya ini masih condong untuk bullish trending, tapi tentunya kita harus perhatikan juga beberapa level resistennya untuk mantap sinyal dari retracement atau pembalikannya. Di sini kalau misalkan untuk pembalikan secara lebih tajam ya kayak gitu kan, belum ada trigger yang cukup kuat kayak gitu, yang dimana tentunya masih bisa berpotensi untuk melanjutkan secara trennya kayak gitu. Ini untuk XAUUSD. Ini secara skenario yang pertama ya, secara skenario yang pertama. Skenario kedua kayak gimana? Skenario yang kedua ini dia bisa berpotensi mungkin dia nampak dari shoulders yang pertama di sini ya, shoulders yang pertama, atau kita bisa tarik Fibonacci retracement juga dari swing high ke swing low di sini, dan pas banget yaitu Fibonacci golden ratio-nya berada di area atau level di sini shoulders yang pertama ini, gitu. Dia bisa berbentuk kayak shoulders juga bisa seperti ini, atau bahkan dia bisa bikin Quasimodo level juga bisa ya. Dia bisa naik dulu mungkin, dan dia bisa bikin berapa lagi. Nah, mungkin kebetulan juga ya nanti di jam 20.30 itu ada rilis data GDP, gitu ya. Kita langsung sambungkan juga dengan analisis fundamentalnya ya. Kita tadi udah sedikit melirik juga ya untuk rilis data GDP nanti di jam 20.30. Ini kuartal per kuartal. Bisa ulang. Nah, udah ya. Lalu saya tampilkan untuk tampilan dari investing box, tapi saya nggak pakai market story. Kalau investing ini kalau saya sih lebih apa ya, lebih detail lah, lebih rinci juga. Tapi kalau misalkan teman-teman masih awam, saya sarankan sih di market story untuk kita baca kalender ekonomi. Ya, tapi kalau misalkan nanti udah paham banget, gitu kan kita bisa lanjut ke investing ini. Nah, di sini ada rilis data PDB kuartal per kuartal, gitu ya. Nanti rilis, akan dirilis pada 45 menit ke depan, ya. Di sini lebih baik untuk efeknya, dan kita bisa lihat juga ya, seperti biasa, yaitu kita perhatikan data previous sebelumnya, itu di kolom yang paling ini, itu kan di 3,2%. Ini angka ini 3,2%. Jadi di kuartal sebelumnya itu PDB Amerika Serikat terjadi bagus, gitu kan, positif untuk USD, untuk mata uangnya. Nah, kalau misalnya untuk diperkirakan sekarang para analis itu kuartal pertama ya, ini kuartal pertama di tahun 2023 ini itu terjadi penurunan dari data sebelumnya atau dari kuartal sebelumnya, yaitu bahwa sekarang akan menuju atau diprediksikan akan turun menuju ke 2,6%. Kalau menurut saya pribadi sih ini agak terlalu jauh banget ya, terlalu jauh banget, meskipun di 0,9% penurunannya, kemungkinan besar juga ini dia malah di bawah atau perkiraan. Itu bisa terjadi kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan secara sederhananya ya, kalau misalnya kesimpulan maksudnya di sini untuk mata uang USD ini diprediksikan akan
melemah. Ya gitu, diprediksikan akan melemah. Tapi tentunya kalau misalkan kita buka untuk secara detail informasi rincinya, di sini kita bisa lihat perkiraan sebelumnya ya, sebelum 3,2%, berarti sebelumnya lagi kayak gitu kan 29 dan naik menjadi 3,2% itu menjadi titik acuan yang sangat bagus untuk mata uang USD kayak gitu. Dan tentunya juga kemungkinan atau nggak ada yang mungkin juga yang untuk saat ini untuk kuartal yang sekarang itu malah lebih besar daripada perkiraan. Kalau misalkan nanti lebih besar daripada perkiraan, kayak gitu kan itu bagus untuk mata uang USD. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan nanti rilis data aktualnya itu kurang dari perkiraan di 2,5% misalkan ya, gitu kan, itu bad for USD. Gitu. Sehingga nanti akan terjadi kenaikan itu untuk XO USD. Kayak gitu. Nah, kalau harapan saya sih dia bisa turun dulu ya, Jadi kita ngikutin skenario yang pertama. Gitu, kita ngikutin skenario yang pertama, jadi kita bisa nangkap buy di kurang lebih di harga 1927. Itu 1927 sampai 1925. Kayak gitu. Itu area untuk kita buy on weakness di sana dengan reason kita menggunakan support line tadi. Kayak gitu. So, untuk analisa yang kedua di USD JPY. Ya, ini tampilan USD JPY di tanggal 1. Saya sih tadi belum melirik untuk USD JPY ini. Tapi ada kemungkinan yang cukup menarik juga ya di sini. Kalau misalnya saya baru lihat sekarang, kebetulan banget di USD JPY. Di tanggal satunya ini dia membentuk pola-pola yang sangat menggiurkan sih kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena di sini ada juga ada pola-pola pembalikan ya, yang dimana untuk pola pembalikan dia bisa menuju up. Nah itu kan posisinya di tanggal 1. Dia minimal mungkin untuk 130.600 SIP. Jadi bisa saja terjadi. Tapi kita bisa perhatikan juga di tanggal-tanggal untuk lebih memastikan kembali ya, kayak gitu. Lebih memastikan kembali. Kalau misalkan tanggal kecilnya, ini kemungkinan besarnya dia masih bisa jadi penurunan kemungkinan. Nah, kenapa tadi saya tadi di sini? Karena ini bisa saja dia bentuk solution yang kedua mungkin itu tidak benar, tapi nggak terlalu banyak mencolok karena terjadi itu sampai situ. Screen-nya Master, ada yang nanya. Oh, boleh, silakan. Apa tuh pertanyaannya, boleh dibacakan? Ini apa screen-nya belum di-share ya? Belum bisa? Iya, nggak ada. Di ini ya, timnas.com ya? Sorry. Nah, ini udah belum? Udah? Belum ya? Belum? Share. Ya Allah, ini belum. Sorry. Nah. Oke, awan ya. Malam Pak. Udah cuan kita Pak, alhamdulillah ya. Tadi kita udah ambil saham di emas, alhamdulillah kita udah cuan. Tentunya momen masih banyak teman-teman yang belum bagian cuannya. Kita semoga aja untuk malam ini kita bisa play bareng dan kita bisa cuan bareng juga ya. Nah, kita bahas lagi ke awal mungkin ya. Ini udah muncul ya di chartnya, di grafiknya. Kalau misalkan untuk USD JPY sih ini saya prediksikan masih dia bisa bakal naik terlebih dahulu ya, Berarti kalau misalkan kita ambil skenario untuk di XOUSD ini sangat cocok dengan skenario yang pertama. Kayak gitu. Kalau misalkan kita ambil skenario korelasi antara USD JPY dengan XOUSD. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di USD JPY ini akan berpotensi terjadi kenaikan terlebih dahulu, kemungkinan besar. Tapi kalau menurut saya sih nanti rilis news akan ada
spike sih, akan ada spike, mungkin kocokan atas bawah terlebih dahulu. Entah dia bisa bikin spike ke bawah dulu, mungkin untuk USD JPY itu bisa saja terjadi kayak gitu. Enggak sih, paling dikit lah, paling dikit sih untuk USD JPY ya. Tapi di XL USD kita kalau misalkan perhatikan dari pola-pola candlesticknya di sini ada bikin pin bar ya, pin bar tulis pin bar. Saya curiga dia bisa naik dulu juga. Mungkin nanti akan skenario yang kedua. Saya jadi bingung nih kalau misalkan kayak gini. Jadi masih ada dua plan ya, masih ada dua opportunity. Kayak gitu. Tapi ya kita bisa mantapin juga kalau misalkan dia bisa naik terlebih dahulu, mungkin kita bisa ambil sell, order sell di level area ini ya. Order block di sini 1943 sampai 1942 itu untuk kita bisa ambil posisi sellnya sih. Sell strength di sini bisa ya, sell strength. Buy on weakness-nya tadi ya, buy on weakness-nya untuk XL USD di 1927, 1930 itu bisa masuk untuk buy on weakness-nya. Kayak gitu. Kalau misalkan skenario yang kedua tadi dia bisa ke sini lagi ya, hati-hati. Dia bisa langsung naik. Kalau misalkan nanti newsnya parah banget kayak gitu. Jadi maksud newsnya parah banget itu maksudnya itu datanya itu perubahannya besar banget kayak gitu dari perkiraan. Jadi kan perkiraan tadi sebelum itu kan di 2,6% ya. Kalau misalkan nanti jomplang banget itu nanti pasti bakalan terjadi pergerakan yang cukup luar biasa banget sih. Gitu. Tapi kalau misalkan ya perbedaannya atau selisihnya dikit-dikit lah dengan angka forecast tadi atau angka perkiraan tadi, ya mungkin nanti akan terjadi dia bisa pantulan bisa kita manfaatin. Gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi tadi ya untuk data rilis data aktualnya itu selisihnya jauh banget gitu kan, itu dia bisa langsung bikin transit ekonomi. Karena PDB ini juga nanti akan mempengaruhi FOMC pasti bakal mempengaruhi FOMC. FOMC kan nanti ya awal Februari. Nah masalah, coba saya cek dulu untuk jadwalnya. Teman-teman yang mau cek jadwal juga bisa ya di investor.com, tinggal ke perangkat, lalu di sini ada perangkat monitor suku bunga Fed, kayak gitu. Nah di sini. Coba saya searching dalam. Nah, ini ya. Wow, ini jauh banget. Dan ini kemarin saya nggak kayak gini loh untuk persentasenya. Baru lihat lagi ternyata kayak gini nih untuk perbedaan. Coba kita analisis bareng ya. Kita analisis bareng di perangkat monitor suku bunga. Ini pasti bakalan ada impact-nya. Kenapa gitu alasannya? Nah, perangkat monitor suku bunga Fed, keputusan suku bunga Fed nanti akan rilis pada tanggal 2 Februari 2023 jam 2 dini hari. Itu kurang lebih 6 hari, 6 jam, 5 menit lagi. Oh, ini sangat kecil banget ya. Nah, kalkulator pemantau suku bunga Fed kami berdasarkan harga futures Fed sepanjang 30 hari yang cenderung memberi sinyal ekspektasi pasar terkait kemungkinan perubahan suku bunga Amerika Serikat berdasarkan kebijakan moneter Fed. Hal ini dapat dimanfaatkan pengguna untuk menghitung kemungkinan peningkatan suku bunga Fed mendatang. Nah, kira-kira ada di sini ada dua pilihan, gitu kan? Atau ada dua voting. Ini bisa dibilang voting juga ya. Voting yang pertama, yang paling atas, enggak, harusnya paling bawah dulu ya. Yang voting yang paling bawah itu kita voting yang pertama. Kita sebut voting yang pertama. Karena suku bunga sekarang di 4,50 ya, di 4,50 untuk suku bunga Amerika, suku bunga Fed 4,50%, dan diprediksi akan naik 4,50 sampai ke 4,75%. Berarti ada kemungkinan naik di 25%, 25 basis point, sorry, di 25 basis point. Kayak gitu. Ini sangat sedikit banget.
dibilang sangat sedikit banget. Kenapa? Karena kan list data FOMC sebelumnya atau list suku bunga sebelumnya itu 50 basis poin, 50 basis poin kayak gitu. Nah ini mungkin akan sedikit terjadi perlambatan untuk menaikkan suku bunga, tapi belum ada terjadinya untuk pemangkasan suku bunga ya. Nah ini bisa jadi trigger juga nih, atau bisa jadi bocoran nanti kita FOMC kayak gitu. Kalau misalkan untuk kenaikan 25 basis poin ini 98% udah pasti, 98% udah pasti gitu. Jadi yang voting 25 basis poin untuk kenaikan nanti FOMC kayak gitu kan, atau suku bunga nanti itu 98% untuk 25 basis poin kayak gitu. Nah di voting yang kedua ya, voting indikator yang kedua itu dari 4,75 sampai 5,00 ya, 4,75 sampai 5,00%, 5,0%, sorry, gitu kan, itu hanya 1,3%. Jadi itu hanya 1,3%. Kemarin saya lihat malah lebih condong, lebih cenderung ke yang di sini nih, dari 4,75 sampai 50 ya, sorry 5,00. Jadi di sini ada kemungkinan 50 basis poin untuk kenaikannya. Jadi voting yang pertama 25 basis poin, voting yang kedua 50 basis poin. Nah gitu. Nah yang sekarang itu yang jadi perhatian itu di yang 25 basis poin kayak gitu. Nah kalau misalkan nanti suku bunganya malah naiknya 25 basis poin, mungkin responnya sudah sebenarnya responnya sudah apa? Responnya XOUSD terjadi kenaikan. Kayak gitu. Beda hal lain kalau misalkan suku bunganya nanti akan dinaikkan kembali itu 50 basis poin. Kayak gitu. Itu ke XOUSD-nya bakalan terjadi pelemahan kembali. Kayak gitu. Atau dia XOUSD akan terjadi drop kembali. Begitu. Nah, di sini kemungkinan besar kenapa XOUSD akhir-akhir ini kan untuk secara trennya itu masih naik. Kayak gitu. Tapi tentunya konsep dari sebuah tren itu pasti ada yang namanya taking action profit, itu pasti bakalan terjadi action profit. Nah ini yang paling kita tunggu-tunggu sih sebenarnya kayak gitu. Taking action profit itu pasti bakalan terjadi. Nah entah di harga berapa, kemungkinan sih kalau misalkan untuk jangka dekat sekarang ya sebenarnya udah kesentuh kayak gitu. Mungkin tadi dikit lagi ya di 1950 itu target saya untuk dia mungkin taking action profit. Nah kalau misalkan untuk sekarang tentunya dia masih bisa melanjutkan penurunannya enggak? Nah itu sih kan pertanyaan simpelnya. Dia masih bisa untuk melanjutkan penurunan. Entah dia bikin setup yang pertama itu kan dia turun langsung lalu dia bisa naik kembali, atau dia malah naik dulu dia bisa turun lagi. Kalau misalkan teman-teman yang mengharapkan saunya naiknya turunnya lebih dalam, harapannya skenario yang kedua, jadi naik dulu dia bisa dihantam untuk turun jauh kayak gitu. Itu sih mungkin untuk analisanya. Wah nggak kerasa ya udah 1 jam nih untuk webinar malam ini. Boleh dari teman-teman mentor yang lain mungkin ada tambahan dari analisanya, boleh Mr. Kaufani silakan ada tambahan untuk analisisnya, atau mau merekomendasiin sinyal boleh silakan. Cukup sih Master, saya udah ngasih sinyal tadi sore. Waduh, Masya Allah luar biasa. Profit ya? Masih running sih. Di per apa tuh? Di XAU. Di XAU apa? Di XAU ambil posisi apa? Ambil buy. Ambil buy. Ya. Oke. Aman sih, aman. Aman. Berarti baru naik kan dia kayak gini. Ini aduh saya curiga banget dia langsung naik sih. Curiga sih. Nah, kalau misalkan kita ukur juga nih pakai Fibonacci ya, kita ukur Fibonacci dari swing low ke swing high gitu ya. Berarti kita tangkap untuk ambil posisi buy-nya itu udah recommended banget. Kita misalkan masuk ambil buy. Kenapa? Karena level 50-nya udah kesentuh. Kayak gitu. Level 50-nya ini udah kesentuh. Kayak gitu. Dia bisa langsung naik sih. Ya.
Oke, dari Mas Dina mungkin ada tambahan, boleh Bu, silakan Bu. Ini kenapa nggak muncul itu? Lagi apa Bu? Lagi analisa juga Bu? Enggak, lagi nunggu saunya terbang. Oh, apa nambah ya? Semoga aja lah. Master Widi belum ngeluarin sinyal ini. Iya, Aduh, ini saya sih agak bingung ya untuk malam ini. Coba kita di pair yang lain mungkin di JPY, di GBP USD. Boleh deh, USD JPY ya, teman-teman. Ini mau merekomendasikan di USD JPY. Agak deg-degan juga sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini akun saya pribadi. Saya mau langsung masuk aja untuk di USD JPY di harga sekarang. Di SQ buy. Banyak saya nggak ambil panjang. Ini 60 saja. Stop loss-nya saya di sini dipasang di sini. Oh, ini nggak masuk ya untuk risk reward-nya. Tapi mau nggak mau ini harus di sini ya untuk stop loss-nya. 85. Kenapa harus di sini? Karena ini ada support-nya. Ini supportnya. Kalau misalnya kita mau panjangin untuk TP-nya, sebenarnya bisa di 1:1 boleh. Tapi kita bisa bikin ini aja ya, kita bisa bikin TP1, TP2 boleh, silakan. Jadi TP terdekatnya tadi di 60 pip saja atau di 50 pip itu udah cukup sih. Kurang lebih di Kayaknya lagi Master. titik 3. Gimana Pak? Screen-nya. Oh, screen-nya. Aduh, lupa Pak. lupa. Ya, oke. Udah ya? Udah nih. Ini sih saya rekomendasiin di USD JPY ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau follow silahkan follow. Tapi tetap ya disclaimer on trading at your own risk. Kayak gitu. Tapi saya sih di sini dulu ya. Pokoknya tapi saya di 60 atau di 65 pip dulu. Ya, gitu. Jadi teman-teman yang mau dibikin 1:1 boleh silakan. Pokoknya untuk TP terdekatnya di 130. 130 titik bisa dibulatin sih sebenarnya. 400. Boleh ya. Buy USD JPY di harga sekarang 129.750. Take profitnya di 130.400. Stop loss-nya di 128.900. Ini kalau misalkan teman-teman yang nganut risk reward ratio ini nggak masuk ya risk reward ratio-nya kayak gitu kan. Tapi ya silakan kembali lagi teman-teman yang mau follow silakan follow, yang masih analisa kembali, pokoknya analisa ulang kembali teman-teman, kalau misalkan cocok boleh silakan, kalau enggak ya silakan kita lakukan aja ya. Teman-teman tetap disclaimer on ya, trading at your own risk. Di sini saya bukan untuk ajakan tapi lebih ke ngasih rekomendasi dan perspektif untuk analisis saya pribadi. Gitu kan. Ini saya pakai akun real saya pribadi juga dan saya pakai 0,30 aja untuk botnya. Itu aja sih mungkin untuk rekomendasi hari ini. Mungkin dari metode yang lain boleh. Tadi buy XOSD boleh tuh. Mau dibagiin di webinar ini boleh, silakan. Mas Dina boleh dong, atau Master Kawakani boleh. Kalau untuk di sinyal USD sih saya buy limit tadi di 1934 dan ada averaging di 1931, cuma averagingnya belum kena. Lalu saya pasang juga buy stop 1940, TP-nya di 1950 sampai 1955 di area situ. Di itu kalau buy stop boleh buat persiapan news-nya. Emang kalau misalnya buat news itu
enaknya kita pasangnya tuh by stop, cuman kadang kalau misalnya ngeselin tuh hektiknya tuh ngeri juga cuman. Iya benar-benar. Setuju. Setuju sih, benar-benar. Lebih baik nunggu konfirmasi aja. Betul, itu lebih aman. Iya. Oke, di sini ada banyak orang yang bertanya, Mas Rudy nggak share screen. Wah, tadi lupa ya, sorry. Saudara tahu udah news malam ini akan berpengaruh ke apa, Mas? News malam ini akan berpengaruh ke pair yang bersangkutan dengan USD, Bapak. Contohnya misalkan di XO USD itu udah pasti. Di USD JPY juga nanti akan berpengaruh, bakal ada pengaruh tentunya. Lalu di mata uang yang lain di USD USD sama di Euro USD, pokoknya ada satu punya dengan USD itu akan terjadi akan pengaruhnya. Oke, itu mungkin. Oh, ini saya nggak lupa ya. Mungkin saya akan tulis everyone. Untuk rekomendasikannya saya akan tulis ulang mungkin di kolom chat ya. Baik, dulu. Nah, udah 1.29. Detik 28.90. Nah, itu ya teman-teman untuk rekomendasi signal ini tetap tentunya saya review ulang lagi disclaimer on trading at your office. Happy trading. Oke, nggak kerasa ya 1 jam kita sudah menemani teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya di malam ini. Tentunya di webinar yang seru banget ya tentunya. Dan mungkin kita akhiri aja ya. Atau mungkin ada tambahan lagi dari Ustaz Kokani atau dari Mas Didina, boleh? Belum kita tutup. Oke, cukup ya. Sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan diri untuk ikut hadir di webinar malam ini. Tentunya luar biasa sekali antusiasnya. Dan mungkin mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semua apabila ada kesalahan dan kekurangan ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Mungkin kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam profit konsisten selalu. Bye-bye.